Oke, kembali lagi. Saya akan membahas terkait dengan tes kecil dari pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan topik tumbukan tak lenting sama sekali. Ada dua soal yang saya keluarkan di sana, itu tipikal tumbukan tak lenting pada ayunan pendulum atau bandul balistik, dan yang kedua itu berkaitan dengan konsep momentum tetapi digunakan dalam ketika loncat dari perahu. Nah, untuk soal yang pertama, bisa diperhatikan ya. Jadi, sebuah peluru dengan massa 10 kg, nah ini pelurunya, ditembakkan menuju sebuah bandul balistik. Nah, ini bandul balistik. Jadi, bandul balistik ini seperti sebuah benda untuk penahan peluru yang massanya 2 kg. Seperti pada gambar berikut, bisa dicek. Nah, setelah peluru ini terbenam atau masuk dalam bandul balistik ini, maka peluru dan balok bersama-sama bergerak ke atas setinggi 20 cm. Pertanyaannya, kira-kira berapa kelajuan peluru sebelum menumbuk bandul balistik atau pendulum ini? Konsep yang kita gunakan itu adalah konsep tumbukan tak lenting. Kenapa demikian? Karena setelah bertumbukan, bendanya itu bergabung menjadi satu dan bergerak bersama-sama. Bisa dicek itu di pembahasannya. Oke, kita gunakan dulu konsep hukum kekekalan energi mekanik. Nah, jadi kita tentukan dulu berapa kecepatan benda, baik itu peluru dan pendulum, setelah dia bergabung menjadi satu. Nah, jadi di sini kita cari dulu berapa kecepatan peluru dan pendulum setelah bergabung menjadi satu. Konsep yang digunakan adalah hukum kekekalan energi mekanik. Ini kita anggap posisi satu, ini kita anggap posisi kedua. EM1 sama dengan EM2. Dalam kondisi pertama, pendulum ini kan dia dalam keadaan diam, otomatis dalam keadaan diam ya. Dan di sini pasti bergerak. Nah, sampai di sini ya. Nah, pada saat kondisi pertama, maka pendulum ini tidak memiliki ketinggian atau kita bilang tidak memiliki energi potensial. Karena kedudukannya anggap ini sebagai di dasar. Kemudian pada saat ditumbuk, maka dia akan bergerak ini. Punya berarti energi kinetik di posisi 1. Sampai di sini, pendulum ini pasti akan berhenti sesaat sampai di ketinggian maksimum. Dalam posisi ini, energi kinetik pendulum dan peluru itu adalah 0. Tetapi energi potensialnya maksimal atau ada di ketinggian 20 cm. Nah, jadi gunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik untuk mendapatkan kecepatan pendulum dan peluru setelah bertubuhkan dan mencapai di titik tertinggi. Saya bahas langsung, jadi EK sama dengan EP. Nah, di posisi pertama itu di datarnya itu bandulnya tidak memiliki energi potensial, hanya memiliki energi kinetik, sementara di posisi kedua hanya memiliki energi potensial. Jalur tercepat yang untuk dapat kita gunakan adalah akar 2G. V aksen sama dengan akar 2G. Ini yang sudah saya turunkan. Ini tinggal masukkan saja. 2 kali 10. Halnya berapa? Karena dia naik 20 cm dalam meter berarti 0,2 meter. Sehingga setelah dikalikan dapatnya 4, akar 4. Akar 4 itu adalah 2 meter per second. Nah, kita sudah dapat kecepatan peluru dan pendulum di titik tertinggi. Sehingga sekarang kita masukkan di hukum kekekalan momentumnya. Kita manfaatkan hukum kekekalan momentum. Jadi, dalam hukum kekekalan momentum ini, kita tinggal masukkan
M yang di sini ya, M kecil ini adalah peluru, M besarnya itu boleh dipakai bandul atau pendulum. Kemudian kita masukkan ya, masanya peluru adalah 10 gram, jadikan kilo 0,01 kilogram. V1, atau kita cari berapa kecepatan peluru ini ya, yang kita cari. Masanya balok atau pendulum adalah 2 kilo. Nah, kemudian kenapa dikali 0? Karena balok dalam kondisi diam pertama. Sama dengan masukkan. Nah, konsep tak lenting bagaimana? Setelah bertumbukan, mereka berdua bergabung menjadi satu, sehingga massa benda si peluru ditambah massa pendulum dijumlahkan langsung. Dan V aksen, apa artinya? Jadi kedua benda bergerak bersama-sama setelah bertumbukan. Jadi tinggal dijumlahkan 0,01 ditambah 2 kali V aksennya berapa? Yang kita sudah dapat di atas tadi, 2. Kalikan saja 0,01 V1 ditambah 0. Ini ya, berapapun 2 kali 0 kan sama dengan 0. Kita tulis di sini. Nah, ini tinggal dijumlah 2,01 kali 2, 4,02. Sehingga V1 aksen namanya 402 meter per second. Inilah jawaban yang benar. Konsep yang digunakan ketika menemui tumbukan tak lenting adalah, ingat ya, pendulum atau balok ini menggunakan akar 2GH, dan konsep tumbukan tak lenting itu adalah kedua benda bergerak bersama-sama sehingga V aksennya sama dan bergabung menjadi satu sehingga massa kedua benda dijumlahkan. Oke, sebagian besar kalian sudah menjawab dengan benar. Mungkin ada yang bertanya bagaimana kita tahu itu tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tak lenting. Ketika bertemu tumbukan tak lenting, jadi bendanya itu tidak mental seperti ini. Tapi dia kalau tak lenting dia diam atau enggak bergeser seperti ini. Itu namanya tak lenting. Lama dia mental seperti ini, itu masuk ke tumbukan lenting sempurna atau lenting sebagian. Oke, saya lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, jadi soal nomor selanjutnya itu nomor 2. Ini soal ini berkaitan dengan tumbukan. Jadi boleh diasumsikan aksi reaksi ya. Jadi konsep dipakai itu dia hukum kekekalan momentum. Kita analisis dulu. Dikasih tahu dalam soal ada massa nelayan 75, massa anak 40 kg, massa perahu 135. Nah, kemudian mereka kan si nelayan, si anak nelayan itu kan bergerak bersama-sama ya, sesuai dengan kecepatan perahu. Nah, kemudian tiba-tiba anaknya melompat dengan kecepatan 2 meter per second searah gerak perahu. Nah, ini hati-hati ya. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan perahu setelah anak melompat? Oke, kita akan bahas. Nah, tetap menggunakan konsep hukum kekekalan momentum. Nah, ini syarat nih. Jika anak itu melompat searah dengan pergerakan perahu, maka nanti tandanya setelah ini kan sebelum tumbukan, yang sebelah kanan ini setelah tumbukan. Atau gini, sebelum melompat, ini setelah melompat. Jadi setelah melompat, yang di sini jika dia melompat searah dengan kecepatan perahu, maka dia plus. Tetapi jika berlawanan, di sini dia min. Nah, ya, anak itu dia plus atau min bergantung arah lompatan yang berlawanan atau searah. Kemudian, mari kita masukkan. Sebelum bertumbukan kita punya massa perahu kali kecepatan perahu, massanya bapak kali kecepatan bapak, ditambah massanya anak kali kecepatan anak. Nah, ini saya gabung. Bapak anak perahu kan berada pada tempat yang sama, sehingga mengikuti kecepatan perahu. Sehingga kita jumlahkan saja massanya perahu, massanya bapak, massanya anak. Oke, PP-nya berapa? 10 meter. Nah, di posisi kedua, anak melompat. Nah, sehingga di dalam perahu hanya tersisa bapak. Jadi massa perahu dan massa bapak akan sama dengan kecepatan perahu nanti yang kita cari setelah anak itu melompat. PP aksen saya sebutkan. Terus massa anak dia 40 kg. Jadi kecepatan anak setelah melompat tadi berapa? 2,5 meter per second. Masukkan variabel yang ada. 135 ditambah 75 ditambah 40 itu adalah 250 kali 10 dia jadinya
adalah 2.500, sementara yang ini 135 plus 75 itu dia 210, 40 dikali 25 dia 100. Nah, VP-Aks ini adalah kecepatan perahu setelah anak itu lompat. Nah, ini saya pindah ruas sebelah kiri 100-nya. Jadi buat sini jadi 2.500 dikurangi 100 jadi 2.400 sama dengan 210 VP-Aks. Dibagi adalah kecepatannya 11,4 meter per second. Jadi dalam soal saya kemarin itu saya tulis 12 meter per second ya. Jadi saya salah input jawaban yang seharusnya adalah 11,4 meter per second. Jadi beberapa anak itu dia memilih yang jawaban yang paling mendekati. Tidak masalah, yang penting konsepnya tepat. Oke, tolong dipelajari soal-soal kuis dan soal-soal latihan yang sudah saya berikan sebelumnya pada topik ini, karena akan kembali saya keluarkan di ulangan harian selanjutnya. Oke, sekian penjelasannya. Sampai di sini dulu. Terima kasih.